Pernah kesepian di tengah keramaian, merasa cemas mengharapkan yang tak pasti, atau iri hati lihat wajah para bintang film. Tenang, sepertinya 90% orang di dunia pernah mengalami hal serupa. Dan selamat, itu artinya kamu normal. Hai, gue TJ dari podcast normal.com. Selama beberapa menit ke depan, gue bakalan nemenin kalian di episode Jadian Yuk. Kenapa judulnya begitu? Karena ya ini bakalan nyambung sama topik yang bakalan gue obrolin nanti sama temen gue. Namanya Hani. Hai dulu dong. Hai. Kikuk banget ya kita. Kita ini satu kelas. Kita ketemu pertama kali itu pas awal semester 1 kali ya, Han. Iya deh kayaknya. Karena pas mos gue itu gak pernah lihat dia gitu. Kalau pernah lihat gue nggak? Seingat aku sih nggak juga. Nggak ya, karena semester 1 ini kita baru kenalan gitu. Oh ya, gue mau minta maaf kalau nanti di podcast ini kalian bakalan ngedengar suara-suara berisik atau kayak mobil lewat lah. Karena podcast ini tuh dibikin pas siang-siang di kosan gue. Dan kita tuh nggak niat bikin podcast tadinya, karena pada awalnya aku ke kosan si TJ itu sekedar mau nugas bareng aja gitu. Terus TJ bilang gimana kalau kita bikin podcast bareng. Dan itu tuh ngedadak banget gak sih? Iya Han, soalnya gue mikir kalau misalkan cewek ketemu pasti obrolannya tuh random. Dan kebetulan sebelum podcast ini dibikin kita kayak ngomongin soal PDKT dan soal lawan jenis ya kan, cowok lah. Dan yang menarik, kita tuh istilahnya notabene cewek kan ya. Dan cewek tuh harusnya menunggu dong. Tapi kita malah kayak punya pengalaman pernah ngajak pacaran gitu sama cowok yang kita suka, atau kayak sekedar nembak ke cowok buat bahan bercandaan aja gitu. Oh iya Han, BTW ceritain dong pengalaman lo pas lo ngajak jadian ke cowok. Itu tuh lo main-main kayak iseng gitu, apa beneran ngajak komitmen sih? Ya ada yang main-main, ada juga yang bawa-bawa perasaan. Asik. Baper. Iya sih. Terus kalau ngomongin pengalaman sih, dari yang main-main dulu aja kali ya. Oke. Akunya yang main-main, terus si cowoknya kalau responnya ya kayak jawab ayo, tapi posisinya aku gak ada rasa nih. Ya aku responnya bercandain balik aja. Wah, sadis. Iya. Tapi beda cerita lagi nih kalau emang bener-bener akunya ada rasa gitu. Jadi akunya serius sama dia. Ya aku bahas dengan serius juga tentang hubungan kita. Asik. Berarti kalau zaman sekarang lo bisa disebut kayak fuck girl gitu gak sih? Ya enggak lah. Kenapa? Karena dia kalau cowok yang ngedeketin banyak cewek itu namanya fuckboy. Fuckboy cowok itu. Iya. Kalau cewek yang banyak dekat sama temen cowok itu ya namanya juga cuma temen kan. Oh ya, kayaknya gue pernah baca deh kata-kata itu dari satu postingan di internet kayak di meme gitu. Dan kesannya cewek itu gak mau disalahin ya. Emang kenyataannya gitu sih. Terus dari pengalaman kamu sendiri gimana tentang jadian you ini, Je? Kalau gue sih gini ya. Misal kalau gue udah ngebet banget sama satu cowok, kayak gue tuh udah incar banget dia dari awal gitu loh. Tapi kita tuh gak jadi-jadian gitu, kayak friendzone. Ya pasti gue ungkapin duluan lah, karena prinsip gue mending diungkapin sih daripada lo nyesel di akhir. Pasti kamu takut gebetan kamu diambil teman sendiri kan? Iya ya, bener-bener emang iya tahu. Lo kan tahu sendiri kalau misalkan gebetan tuh kayak pulpen. Oh, kalau nggak hilang ya diambil teman. bener. Iya. Oh, alasan gue nembak duluan ke cowok gue itu kan karena ya gue pengen sama dia. Kalau lo apa? Karena aku tipe orang yang mementingkan karakter nih ya. Dan alasannya itu ya karena aku nyaman bareng dia.
jujur sih aku nggak suka yang ribet. Jadi di mana aku suka ya bilang aja, tinggal ngomong aja langsung, ungkapin gitu loh. Oh, to the point ya lo orangnya. Tapi ya bagus sih daripada lo nyesal di akhir kan, seperti yang gue bilang tadi. Dan lo punya kisah di mana lo tuh kayak pernah nyesel nggak sih gak ngungkapin perasaan lo duluan? Enggak sih, karena sejauh ini aku tipe orang yang kalau suka ya kan tadi udah langsung yang aja, ngomong aja. Yang to the point itu. Dan BTW nih gue mau cerita kalau misalkan seputar jadian Yu ini ya. Tapi ini tuh kayak lebih ke gue punya temen cewek di mana pada saat SMA dia suka sama satu cowok, dan temen cowoknya itu mereka udah bareng-bareng dari SMP sampai pas SMA dia dipertemukan lagi dalam satu kelas. Padahal nih ya, gue tahu kalau mereka berdua tuh kayak saling suka gitu loh coy. Cuman mereka memilih buat diem aja, nggak ngungkapin perasaan mereka ya, karena mereka nggak mau ngerusak pertemanannya gitu, kayak alasan gitulah. Tapi pas kemarin reuni, teman gue tuh kayak ngerasa nyesel gitu, karena ya dia gak sempet buat sekedar bilang suka ke temen cowoknya. Dan pada saat itu tuh temen cowoknya mau nikah dong seminggu lagi. Ngenes banget anjir. Lo kalau di posisi cewek gimana? Ya Allah, kasihan banget. Tapi itu lo serius? Serius, dua rius itu kemarin banget kejadiannya. Seminggu lagi cowoknya mau gini ya, kan gue bilangin nih kayak ya udah lo tinggal ungkapin aja, tapi dia mau nikah lagi. Salah. Tapi dia mau nikah seminggu lagi. Wah, beda cerita itu. Aduh sakit banget bisa-bisa sih. Namanya ada kangen sama suami orang gitu. Benar parah banget. Itu tuh rindu yang berat kayak Dilan ya. Jauh udah nggak, bukan LDR lagi tuh. Udah kayak. Tapi itu bener-bener kasihan ya Allah, jadi kasihan bener-bener. Kalau tanggapan Hani ya, Hani pribadi sih itu si ceweknya bego sih menurut Hani pribadi ya. Karena kenapa sih kamu nggak dari dulu aja gitu ngomong, karena nanti bisa-bisa ya untuk saat ini nggak kejadian kayak gini gitu. Pasti kayak gitu. Ngakak dasar Hani kangen suami orang katanya. Aduh mampus. Pokoknya kita skip aja deh yang urusan kangen sama suami orang, udah kita skip aja dulu. Nah gue mau nanya kan udah jadian nih misalkan, lo ngerasa nggak sih kayak ada perubahan perasaan sama pasangan lo dari sebelum pacaran dan pas jadian gitu? Tapi dari sudut pandang lo yang ngajak jadian duluan deh. Ya ada lah pastinya. Nah contohnya? Ya yang ini deh, misalnya nih hal sederhana aja ya. Yang tadinya niatnya cuman kayak jalanin dulu aja deh, tapi jadi sayang beneran gitu loh. Langsung baper. Iya. Terus yang tadinya cuman formalitas chat-chat gitu gini ya, jadi kayak bener-bener nanyain kabar karena sekarang tuh bener-bener khawatir. Aduh sumpah. Iya, kayak nanyain di mana, kamu sama siapa, bobo di mana. Aduh. Enggak bercanda. Enggak sampai nanya bobo siapa lah. Sama papa. ya terus. Apalagi lihat respon cowoknya tuh, kelihatan lah cowoknya tuh serius sama kita gitu. Sih pasti. Ya, jadi nggak ada lagi alasan kita tuh buat kayak main-main lah sama hubungan ini. Iyalah, cewek mana sih yang nggak mau diseriusin? Aduh, Hani tuh sukanya diseriusin. Buat yang denger ini, kalian tuh ya cewek tuh semua cewek pasti mau diseriusin. Mau dimain-mainin. Iyalah. Ya cuman kamu pikir ya? Aku boneka kayak keke? Oh enggak, maafin aku guys, itu cuman gimmick aja guys, enggak. Ya kita tuh ya kayak nggak ada alasan lagi gitu buat kamu tuh main-main sama orang yang serius. Iya, gitu. Apalagi kan di zaman sekarang itu susah banget coy. Susah. Di zamannya fuckboy ini ya. Semuanya fuckboy. Terus kata yang sad boy ini kayak kok gue kena juga ya. Ya bener gak sih, kita nggak bermaksud. Ya, kita cuman kayak random aja ya ngobrol gitu. Kalau cewek ketemu gini coy. Iya, terus kalau lo gimana? Kamu gimana Je? Sesudah pacaran nih sama orang yang kamu tembak duluan? For your information, gue sekarang nggak pacaran.
Ya oke, baik. Promosi jomblo gitu ya. Promosi jomblo. Kayak gue mungkin treatment gue dulu ke mantan ya. Oke. Sudah pacaran sama setelah pacaran. Ya gue sih ibaratnya seneng lah. Ya bayangin aja, orang yang lo suka balik juga ke lo, pasti seneng dong. Ibarat kayak lo pengen suatu barang dan lo bisa dapetin barang itu dengan secepat itu gitu, bersyukur banget lah kalau menurut gue. Iya sih pasti. Atau pernah nggak ngerasa kayak rugi gak nunggu dia yang ngungkapin perasaannya duluan? Karena emang kita tahu kalau dia itu emang suka balik juga ke kita gitu loh. Kayaknya enggak sih ya, karena ya emang gue suka dia, ya nggak tahu lah, cinta tuh kadang sesederhana itu anjir. Iya sih. Cinta iya, itu anugerah ya. Terus kalau suka bingung juga karena kalau orang-orang nanya kenapa sih kamu suka sama dia gitu, atau sama orangnya itu ditanya kenapa sih kamu suka sama aku, ya bingung juga sih ya. Masa iya gue harus lo ganteng tapi iya kadang iya gue suka lihat muka cewek itu, nggak munafik ya kalau gue pribadi lihat muka ya minimal gini nih, nggak ganteng juga ya enak lah dipandang gitu. Itulah kenapa alasannya fuckboy lebih diminati. Karena fuckboy itu wangi misalkan, trendy, terus kayak gayanya bebas aja ya, kayaknya nggak norak gitulah, kayak cocok-cocok aja gitu, pakai kaos polos hitam atau putih, anjir udah itu udah kelopak-kelopak kita udah cewek biasanya. Ya sih emang rata-rata sih cewek suka sama emang kayak dandan cowok tuh yang kayak gitu ya, nggak kayak rapi-rapi amat ya, enggak kayak kumal juga sih, kayak nggak lebih ke kayak yang nggak gitu. Formal gitu loh gitu, kayak bebas aja gitu. Dan lo sendiri punya pengalaman sama fuckboy itu sendiri nggak sih? Kok jadi fuckboy ya? Tapi nggak apa-apa lah. Fuckboy kayak dideketin tapi dan ternyata kayaknya yang ngedeketin semuanya fuckboy deh. Aduh. Oh iya, apalagi zaman pandemi sekarang ya. Iya, banyak banget nggak ngerti deh. Lo kayak yang namanya cewek nggak pernah sepi pelanggan dong, maksudnya kayak wah ini bukan menjurus ke sana. Ini tuh kayak enggak. Pasti ada chat aja gitu ke lo gitu, pasti ada kan? Ada lah. Tapi hati lo cuman buat si dia. Buat kamu aja seorang. Asik. Ini baper pasti nih yang denger ntar doinya si Hani ini nih. Mungkin ya. Tapi dari fase jadian yuk ini, kamu pernah gak sih jadian sama orang yang awalnya tuh cuek banget, dan kayaknya dia nggak bakal kayak gini, tapi pas jadian anjir baik banget, 180 derajat berubah. Pernah nggak? Pernah dong, pernah banget baru-baru ini katanya guys. Iya, soalnya aku tuh kenal dia tuh ya si cowoknya tuh cuek banget. Jadi aku tuh nggak berharap lebih dari dia. Iyalah, ya pokoknya gitulah, nggak berharap lebih. Tapi responnya dia tuh kayak bukan dia gitu. Pas udah jadian. Bukan dia sama sekali, kayak dia tuh lebih kayak orangnya tuh kayak lebih cemburuan. Terus posesif mulu, mulu. Padahal Hani mah enggak gitu. Padahal kamunya aku percaya sama dia gitu. Padahal kamu tapi kenapa dia nggak percaya sama? Padahal kalau cowoknya harus tahu, cewek itu kadang kalau udah milih satu orang, gue suka sama lo, gue komitmen sama lo, ya udah gue sama lo, jangan mikir gue sama yang lain gitu. Meskipun kita ngerespon yang lain, gue yakin hatinya Hani juga nggak kesana kesini lah. Enggak lah. Nggak kayak gitu. Cewek setia, nggak fuckgirl ya. Siap. Semoga hubungan kalian, kamu sama yang sekarang, langgeng ya Han. Dan doain buat aku cepet kok promosi cepat dapat yang pengganti lebih baik gitulah. Udah aku tuh kalau ngomong cepet move on aja deh, doanya buat kamu. Soalnya cewek itu kalau udah ngebahas itu ya jadi random gini, kebanyakan baper, kebanyakan senyum-senyum gitu. Iyalah, sampai suami orang juga kan dibahas tadi. Dibahas. Aduh, aing enggak. Aduh kan ke bawah Sundanya, guys. Malum kita tuh orang Jawa Barat ya, guys. Jadi ya enggak apa-apalah. Iya. Dah aku mah apa tuh? Audiens juga mengerti. Dan mungkin kayaknya udah segini aja ya untuk episode kali ini. Udah dicukupkan cukup. Sekian. Nanti melawur kemana? Benar. Oh ya, buat kalian nih yang denger podcast ini, Hani tuh yang mana sih? Kalau mau tahu nih,
Hani bisa kasih tahu nggak akun IG pribadi lo apa? Di apa? Boleh di follow ya guys. boleh Follow. Di @hani_idmn. Udah simpel banget guys. Iya. Nanti kalau mau di fallback enggak? Fallback dong. Fallback siap. Iya, baik dong dan auto fallback deh. Lagi baik soalnya. Lagi baik. Promosi juga akhir-akhirnya guys. Nah, mungkin apa ya? Sekian aja sih. Dan mungkin Hani juga punya saran buat lo para pejuang kepastian. Gimana nih Han? Sebenarnya sih sederhana aja ya. Kayak ya sebenarnya buat ngungkapin perasaan tuh jangan ada kata ragu gitu loh. Karena sebuah perasaan itu patut kita hargai, apalagi perasaan kita sendiri dong. Bener banget. Jadi selagi kamu nggak ngerugiin orang yang ya apapun itu ya lakuin. Apalagi ini cuma masalah ngungkapin perasaan karena kita tinggal di Indonesia ya yang menganut liberalisme, jadi bebas mengeluarkan suara dong. Iyalah. Ya ini juga salah satu cara terampuh sih buat mengurangi rasa sesal di kemudian hari. Asik. pokoknya jangan takut deh, cobain aja dulu, kali aja nyangkut. Kali aja nyangkut. Gue mau nyoba kata-kata Hani dan gue udah nyoba tapi ya. Oke, gue TJ dari podcast normal.com. Aku Hani. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan dadah. Terima kasih, dadah.